Ahmad Abu Zaid Al-Balkhi ini berkata, makharijul ulumi arba'atun. Ilmu itu keluar arba'atun biasanya tidak lepas dari 4 perkara. Makharijul ulumi arba'atun. Tempat keluarnya ilmu itu ada 4. Biasanya dimiliki oleh manusia seperti itu. Manusia seringkali memancarkan 4 ilmu itu. Apa yang 4 itu? Yang pertama ilmun rafi'un, yaitu ilmu rafi' namanya, ilmu rafi'. Yang kedua wa ilmun sati'un, selanjutnya yaitu ilmu sati'. Ilmun sati'un, ilmu sati'. Wa ilmun nafi'un, dan ilmu nafi'. Wa ilmun wadi'un, dan yang keempat adalah ilmu wadi'. 4 hal ini yang biasanya sering muncul dari manusia, tinggal melihat karakternya saja. Fa ammar rafi'u, maka adapun yang disebut dengan ilmu rafi' itu, fa huwa, yaitu al ilmu syarifu minal ahadithi wal fiqhi, yaitu cabang ilmu, al ilmu ialah cabang ilmu asyarifu yang mulia, minal ahadithi wal fiqhi, berupa ilmu hadis dan ilmu fikih. Jadi orang itu jika sudah bidangnya mendalami ilmu hadis dan ilmu fikih, maka secara tidak langsung makharijnya dia akan memunculkan ilmu yang rafi'. Rafi' ini adalah sebutan bagi ilmu akan merangkat derajat seseorang. Jika sudah ilmu ini dikuasai, biasanya orang itu akan menjadi mulia baik di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Ini unggul-unggulnya ilmu. Wa ammal ilmu sati'u, yang kedua adapun ilmu sati'. Ilmu sati'. Sati' itu makna aslinya adalah memancar, berkilau. Sati'un, yaitu yang berkilau, memancar, memancarkan cahaya. Fahuwa ilmul adabiyati wal akhbari, yaitu cabang ilmu yang membahas tentang al-adabiyati, tentang etika, tata krama. Nah, itu ilmu sati namanya. Wal akhbari, ataupun sejarah-sejarah yang indah, atau riwayat-riwayat, cerita-cerita yang baik. Wa ammal ilmun nafi'u, dan adapun ilmu yang nafi'. Yang ketiga yang disebut ilmu nafi', yaitu fahuwa ilmu tibbi, yaitu cabang ilmu tentang kedokteran. Nah, ini ilmu yang bermanfaat, mampu bisa membantu mengobati orang lain. Ilmu tibbi, ilmu kedokteran, tapi bukan perdukunan, beda. Tibbun dengan perdukunan beda. Wa ma'rifatul hisabi, dan ilmu tentang mengetahui hitungan, perbintangan atau meteorologi. Iya, bahasa gaulnya geofisika. Iya, pokoknya ilmu hitung-hitungan apa saja, bukan cuma tentang perbintangan ya, termasuk bukan cuma khusus falak ini. Wa ma'rifatul hisab, ilmu itu ya semacam ya itu meteorologi, apa namanya itu? Iya. Ya, termasuk diantaranya itu. Diantaranya geofisika. Kalau geofisika apa itu? Pak Guru masa enggak tahu? Oh. Wa ammal ilmu wadi'u, dan adapun yang disebut dengan ilmu wadi', yaitu yang keempat ini, fahuwa ilmul kahanati minas sihri, yaitu cabang ilmu tentang perdukunan. Nah, ini baru kahanah, ini perdukunan. Minas sihri, termasuk perbuatan-perbuatan sihir, termasuk bagian dari ilmu juga itu. Ilmu. Cuma sesuai dengan namanya wadi', sesuatu ilmu yang paling serendah-rendahnya ilmu, ya ilmu itu kahana. Makanya campo tetian dukon.
siapa ditentukan. Itu paling rendahnya ilmu. Wa ma asbaha, dan sesuatu yang menyerupai, yang serupa dengan kahanah. Ampu ramal orang, ampu ya macam-macam sudah tentang ramalan, apa yang berbau perdukunan sudah. Fa akhyaruhu, dan adapun sebaik-baiknya ilmu, fa akhyaruhu, maka adapun sebaik-baiknya ilmu, ma ialah ilmu atau sesuatu yang tafi'u bihi, yang bisa bermanfaat bihi dengan ilmu, dunia wa ukhra, baik di dunia maupun di akhirat. Dunia wa ukhra, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ambillah ilmu yang sekiranya akan membawa kemanfaatan baik di dunia dan manfaat juga di akhirat. Kama qila, sebagaimana dikatakan, ma hawal ilmu jami'an ahadun la walau marisahu alfasanatin. Innamal ilmu kabahrin zakhirin fattakhidh min kulli syai'in ahsanahu. Ma hawal ilmu, apakah akan terkumpul ilmu tersebut jami'an secara keseluruhan. Ahadun, apakah bisa mengumpulkan, apakah bisa terkumpul, atau apakah bisa mengumpulkan al-ilma akan ilmu jami'an secara keseluruhan. Ahadun, siapa seseorang. Lah, jawabannya sekali-kali tidak. Lah, tidak akan pernah. Walau marisahu alfasanatin, walau meskipun marisahu, dia mempelajarinya alfasanatin selama 1000 tahun, tidak akan bisa mengumpulkan ilmu secara keseluruhan. Kenapa demikian? Innamal ilmu, karena sesungguhnya ilmu, kabahrin zakhirin, seperti lautan yang tak bertepi. Kabahrin zakhirin, seperti lautan tak bertepi. Maka dari itu, karena saking banyaknya ilmu, luasnya ilmu, tak bisa dikumpulkan secara keseluruhan, fattakhidh, maka ambillah, kata penyair ini, fattakhidh, maka ambillah, min kulli syai'in, dari tiap-tiap sesuatu ilmu tersebut, ahsanahu, yang paling bagusnya ilmu. Jadi ambillah ilmu yang paling bagus, yang sekiranya membawa kemanfaat dunia dan manfaat akhirat. Ungkapan ini juga diungkapkan oleh Abu Zaid Al-Balkhi, orang alim ini. Tapi alim bukan identik dengan kun perak bisa maca kitab, tapi aljabar, matematika, psikologi, ya macam-macam. Ya alim luar biasa ini. Bahkan saya suka ada sebuah ungkapan dari nasihatnya Syekh Abu Zaid Al-Balkhi ini, la budda minal maut la takhafu minhu wa in kunta takhafu mimma ba'dal maut fa aslih sya'nak qabla mautika wa khaf sayyi'atika la mautika. Kematian itu pasti datang. La takhaf minhu, janganlah engkau takut menghadapi kematian tersebut. Wa in kunta takhafu mimma ba'dal maut, jika engkau takut terhadap sesuatu apa yang akan terjadi setelah kematian itu, fa aslih sya'naka, maka ya perbaikilah dirimu. Jika engkau takut terhadap sesuatu apa yang akan terjadi setelah kematian, contohnya pertanyaan mungkar nakir dan macam tentang amal apa, ya kuncinya fa aslih sya'naka, maka ya perbaikilah dirimu qabla mautika, sebelum kematian menjemputmu. Wa khaf sayyi'atika, engkau harusnya lebih takut sayyi'atika, kepada kejelekanmu, la mautika, bukan takut kepada kematianmu. Takutilah keburukan yang akan selalu engkau lakukan, karena keburukan itu berdampak kepada jurang kehinaan. Kalau kematian tak perlu dijadikan sesuatu yang mengerikan, karena kematian pasti terjadi. Kematian juga bagi orang yang beriman itu adalah sarana untuk bertemu dengan Tuhannya. Jadi kalau tak mati tak bisa bertemu Tuhan. Ini seringkali dipakai oleh orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf.
mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum kalian mati secara hakiki. Matilah. Mati dalam hidup, hidup dalam mati. Maksudnya seperti itu. Maksudnya apa? Jadilah kalian orang yang betul-betul pasrah kepada Allah, laksana orang mati. Qabla an tamutu, sebelum kematian itu memang datang menjemput. Makanya ada sebuah ungkapan, ya, hidup di dalam mati, mati di dalam hidup. Karena kematian itu adalah pintu untuk menuju berjumpanya seorang hamba dengan Tuhannya. Kuncinya apa? Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Sesuai dengan nasihatnya Syekh Abu Zaid Al-Balkhi ini, fa aslih sya'nak. Ya, perbaikilah diri. Falyamal 'amalan shalihan, itu kata Allah. Lakukanlah amal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Dan jangan pernah sekali-kali menyekutukan Allah terhadap sesuatu apapun. Ilmu itu sangat luas. Tak mungkin bisa mengambil ilmu secara keseluruhan. Sebagaimana sebuah makalah mengatakan al-ilmu katsirun wal umru qasirun. Ilmu itu sangat banyak, sedangkan usia sedangkan usia itu qasirun, ya terbatas. Sangat pendek usia itu, paling berkisar antara 63 ya sampai 100 tahun. Sedangkan ilmu itu sangat luas. Untuk menyikapi hal itu bagaimana? Fakhudh ma tahtajuhu lidinika wa da'ma siwahu. Maka ambillah sesuatu yang engkau butuhkan untuk urusan agamamu, wa da'ma siwahu, dan tinggalkan yang lain. Ambil yang paling penting saja. Sesuai, ya sama dengan syair ini, fattakhid min kulli syai'in ahsanahu. Maka ambillah dari ilmu itu sesuatu itu ahsanahu, yang paling bagus. Jangan sampai mengambil kahanahnya itu. Jadi tukang seher. Tak